keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Indah saat kau hadir, Tuhan. Damai di fajar pagi ku berteduh,
dalam doaku, nikmati hadiratmu saat ku menyembahmu. Indah dan kudus hadiratmu, damai mengalir penuh di jiwaku. Dia beriku kekuatan, membarui hatiku saat ku menyembahmu. Ku nyanyi Hosana, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau. Indah saat Kau hadir Tuhan, damai di fajar pagi ku berteluh di dalam doaku, nikmati hadiratmu saat ku menyembahmu. Indah dan kudus hadiratmu, damai mengalir penuh di jiwaku. Dia beriku kekuatan, membarui hatiku saat ku menyembahmu. Ku nyanyi Hosana, ku
sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku nyanyi Hosana, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku nyanyi Hosana, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku nyanyi Hosana, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku kasihi
sembah Kau. Shalom di dalam Yesus Kristus, saudara-saudari yang kami kasihi. Baik Anda yang berada di secara fisikal maupun yang mengikuti kebaktian di atas talian. Selamat beribadah kepada saudara dan saudari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena sekali lagi memberikan kami kesempatan beribadah. Walaupun dalam musim pandemik ini PKP, kami bersyukur sebab Tuhan memberikan ilham, memberikan kami hikmat bagaimana kami boleh berkomunikasi dalam ibadah ini. Baik kami yang berada di sini maupun mereka yang berada di rumah, Tuhan berkatilah kami di dalam ibadah ini. Pendengaran firman Tuhan akan menguatkan iman kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tidak rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita menaikkan pujian karena Dia Tuhan Allah kita yang perkasa. Kau layak disembah, surga dan bumi mengagungkan nama-Mu. Yesus, Yesus, kami memuji-Mu, kami meninggikan Engkau. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Yesus, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan.
baik siang dan malam. Ajaiblah Kau, Yesus. Oh, Engkau ajaib. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Kau Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Dia Yesus, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Kami puji, ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau, Yesus. Ku puji Kau Tuhan, haleluya. Dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau, Yesus. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau, Yesus. Ajaiblah Kau, Yesus. Ajaib Kau, ajaiblah Kau, Yesus. Haleluya. Engkau yang ajaib, kami serukan nama-Mu. Kau Tuhan kami maha kuasa dan maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, nyatakan bersama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama.
Haleluya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Raja segala raja, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Terpuji Engkau Tuhan. Karena nama Yesus di atas segala nama, Engkaulah kebenaran di dalam hidup kami. Dengan segenap hati kami menyatakan janji kami selama kami hidup. Hati kami menyembah-Mu, mata kami tertuju pada-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Karena Kau kebenaran, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu.
tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran, haleluya. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu sepanjang umurku. Mari kita berdoa doa hari ini. Bapa Maha Kuasa, Anak-Mu Yesus Kristus mengajar bahwa apa yang kami lakukan kepada orang yang paling tidak layak, kami lakukan juga kepada Dia. Berilah kami kehendak menjadi pelayan orang lain, seperti mana Dia adalah pelayan kepada semua orang yang mengorbankan nyawa dan mati untuk kami. Tapi sekarang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk untuk pembacaan pertama dan kedua. Pembacaan pertama daripada Perjanjian Lama, Mazmur 130 ayat 1 hingga 8. Ayat yang pertama, daripada deritaku yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarlah suaraku, berilah perhatianmu kepada suara permohonanku. Jika Engkau, Tuhan, mengingati dosa, ya Tuhan, siapa yang dapat bertahan? Tetapi ada pengampunan denganmu, supaya Engkau ditakuti. Aku menantikan Tuhan, jiwaku menanti, dan daripada firman-Nya kusandarkan harapan. Jiwaku menantikan Tuhan lebih daripada penjaga menunggu pagi. Ya, lebih daripada penjaga menunggu pagi. Wahai Israel, berharaplah kepada Tuhan, kerana pada Tuhan ada kasih setia dan padanya ada kebebasan yang berlimpah. Dan Dia akan menebus Israel daripada segala dosanya. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 35 dan 41 hingga 51.
bersama. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, bukankah lah ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, "Aku telah turun dari sorga"? Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, saudara dan saudara sekalian, persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan waktu sekarang ini. Bapa di sorga, kami bersyukur sekali lagi atas kebaikan Tuhan memelihara kami dalam waktu-waktu seperti ini, menyediakan segala keperluan kami, melindungi kami, bahkan kami dapat berbakti bersama-sama pada hari ini di rumah-rumah dimanapun kami berada. Dan sekarang kami berdoa untuk menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, pikiran kami, supaya kami dapat mendengar dan memahami kebenaran firman Tuhan. Dan tidak ada prejudis dalam hidup kami akan siapapun yang menyampaikan kebenaran Tuhan. Kami berdoa semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan dan menyempurnakan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing, sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Semua ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Saudara dan saudara sekalian, pada minggu ini tema kita adalah seperti ini, kebiasaan membunuh kebenaran. Apakah yang kita boleh belajar daripada petikan Injil kita yang telah dibacakan kepada kita sebentar tadi? Nah, kalau kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini, di dalamnya itu dari ayat 1 sampai akhirnya itu ada dua mukjizat yang Yesus telah lakukan di hadapan umum. Yang pertama itu adalah mukjizat penyembuhan. Dan yang kedua itu adalah mukjizat memberi makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi yang menjadi isunya di dalam bacaan yang kita mau fokus pada hari ini, yang menjadi persoalannya itu
bukanlah mukjizat penyembuhan, bukan juga kepada makanan itu. Tetapi persoalannya adalah terhadap Yesus. Yesus yang mengatakan, akulah roti hidup. Kalau kita baca daripada ayat 35 dan seterusnya itu, ayat 35 khususnya, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi, kata Tuhan Yesus. Seorang pribadi yang mereka kenal mengeluarkan kenyataan yang seperti ini, yang tidak dapat diterima oleh orang banyak itu, orang-orang Yahudi itu. Pembacaan kita minggu ini. Jadi tema ini adalah berkaitan dengan peristiwa itu. Mengapa mereka tidak terima itu ya? Karena mereka kenal ataupun sudah terbiasa Yesus ini dikenal di muka umum. Mereka kenal latar belakang Yesus. Oleh karena mereka sangat kenal dengan Yesus, maka mereka tidak menyangka yang pengajaran seperti itu boleh keluar dari bibir Yesus. Jadi mereka kata, tak mungkin Yesus boleh berkata-kata demikian. Kita kenal siapa dia ini. Terbiasa ya. Dan kebiasaan itu, saudara dan saudara sekalian, boleh membunuh kebenaran. Dan itulah tema kita lah, kebiasaan membunuh kebenaran. Kita mau melihat hari ini 3 perkara apakah yang terkandung dalam pembacaan ini. Tetapi sebelum kita melihat 3 perkara itu, Yesus mengatakan, aku telah berkata kepada kamu. Artinya apa? Berulang kali dia katakan tentang hal roti sorga ini. Ada pepatah yang mengatakan, saudara, Allah bisa, tegal biasa. Allah bisa, tegal biasa. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada satu pekerjaan yang susah itu, kalau diulang-ulang dilakukan, ia akan menjadi mudah. Dalam hal ini, kalau ada pengajaran yang rumit, yang terlampau dalam, kalau diulang-ulang diajarkan, sudah tentu dapat dimengerti juga. Itulah yang Yesus lakukan. Aku telah mengatakan kepada kamu. Tetapi bukan pula dalam hal ini, bukan pula itu yang terjadi, saudara. Walaupun Yesus berulang kali mengajar dan menunjuk siapakah dia, melalui tanda-tanda, melalui pengajaran, melalui mukjizat. Dalam hal ini, pembacaan kita minggu ini, mereka rupa-rupanya masih tidak mau menerima hakikat itu. Kenapa? Terbiasa dengan Yesus. Kebenaran yang disampaikan oleh Yesus tidak diterima. Kenapa? Terbiasa dengan Yesus. Jadi tema kita, kebiasaan itu rupa-rupanya bahaya. Dia boleh membunuh kebenaran yang datang daripada Allah. Jadi saudara dan saudara sekalian, marilah kita lihat dahulu lebih lanjut lagi tentang apakah peristiwa ini. Yang pertama, saudara, ayatnya yang ke-41 pasal 6 ayat 41 sampai 42. Apabila Yesus mengajar mereka tentang tuntutannya akulah roti hidup itu, apakah respon mereka? Ayat 41 sampai 42.
Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jadi inilah yang kita mau kupas, saudara. Orang-orang Yahudi ini, orang-orang banyak itu bila mereka mendengar Yesus mengatakan akulah roti surga, apa respon mereka? Mereka bersungut-sungut. Jadi kita lihatlah poin kita yang pertama ini. Antara roti dari surga dan anak Yusuf itu. Anak Yusuf itu mereka kenal. Tapi anak Yusuf itu, Yesus itu menuntut, akulah roti dari surga. Kenapa roti surga ditolak? Karena mereka kenal siapa yang membawanya pengajaran itu. Saudara dan saudara sekalian, inilah dia sungutan, rejection, penolakan, komplain orang-orang banyak itu. Karena Yesus yang mereka kenal itu membawa pengajaran yang mereka tidak boleh terima, boleh datang daripada Yesus. Jadi apa yang kita lihat di sini saudara adalah pendapat yang salah. Maklumannya betul, tapi responnya salah. Mereka ada sikap ego, bongkak. Bukan bangga, bongkak. Ada kesombongan, bahkan ada kebimbangan. Dan apabila mereka mendengar kata Tuhan Yesus itu, sikap seperti ini menghalang mereka untuk menerima pengajaran Tuhan Yesus. Jadi marilah kita saudara belajar daripada peristiwa ini. Kita berhati-hatilah bila kebenaran firman Tuhan itu disampaikan oleh pengkhotbah, disampaikan oleh orang biasa macam kita ini. Marilah kita bersedialah. Memang adalah respon manusia yang seperti itu. Tetapi secara jujurnya, marilah kita menerima semua hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka itu adalah penyampai. Mereka itu adalah saluran. Mereka itu adalah terpanggil oleh Tuhan menyampaikan kebenaran. Janganlah pula kita macam orang Yahudi itu terhambat mendengar kebenaran firman Tuhan semata-mata karena kita tahu latar belakang orang yang menyampaikan pengajaran itu. Dan bagi kita pengkhotbah, pengajar-pengajar, pemimpin gereja, itu cabaran bagi kita. Kita harus dapat terima dengan adanya keterbatasan kita ini, dengan adanya latar belakang kita ini yang lalu itu, yang kita sudah menghalang mereka menerima pengajaran daripada kita. Tetapi ini satu hal yang saya mau kongsikan kepada saudara yang melayani Tuhan. Apapun latar belakang Anda yang dahulunya itu, Anda sudah bertobat, Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah pakai kamu untuk melayani Tuhan. Kalau mereka masih dapat melihat parut-parut luka itu, jangan ragu-ragu. Karena dari parut luka itu, dia telah ditutup oleh darah Yesus. Dan bila orang melihat parut lukamu, sejarah lamamu, bila mereka lihat lukamu itu, mereka tidak melihat luka fisikal itu. Mereka lihat darah Yesus yang menutupi luka-luka itu. Itulah bagi kita saudara yang melayani Tuhan ini.
Dan kepada kita, marilah kita sambut semua hamba Tuhan yang membawa kebenaran. Jangan kita biarkan pengenalan biasa kita, keterbiasa kita dengan hamba Tuhan itu, jangan kita benarkan itu menghalang kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang pertama kita boleh lihat di sini, saudara. Bagaimana kebiasaan itu sangat seperti racun. Dia boleh membinasakan kebenaran. Mari kita merendahkan diri bila kita mendengar seseorang itu membawa firman Tuhan. Dewasakah dia? Masih mudakah dia? Bila dia berdiri di hadapan, urapan Tuhan itu turun ke atasnya. Dan dia sampaikan bukan hikmatnya sendiri semata-mata. Dia sampaikan firman Tuhan, saudara dan saudara sekalian. Jadi itu yang pertama kita dapat melihat tentang tema kita ini ya. Kebiasaan itu rupa-rupanya boleh membunuh kebenaran. Petah lagi kebenaran dari Allah. Yang kedua, saudara, adalah ayat 48 dan sampai 50. Saya bacakan dahulu ya. Ayat 48 sampai 50. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Jadi poin kita yang kedua ini adalah roti mana, bukan roti mana itu roti, bukan. Roti mana yang jatuh dari surga itu. Di zamannya umat Tuhan berada di padang gurun. Mereka tidak ada makanan, mereka merayu dan komplain kepada Musa, tidak ada makanan, tapi Musa berdoa dan Tuhan turunkan roti. Itu dipanggil roti mana dan roti hidup. Apa bezanya roti mana dan roti hidup? Yesus kata, siapa yang makan dari roti mana ini, dia sudah mati. Fisikal, makanan, mati. Tapi siapa yang makan daripada roti hidup ini, dia tidak akan mati. Inilah kebenarannya yang Yesus bawa. Tetapi prasangka orang banyak itu menghambat mereka untuk mengerti kebenaran ini. Dan mereka kembali kepada roti mana. Mereka tidak dapat sampai kepada maksud roti hidup yang Yesus maksudkan. Mereka kembali kepada yang fisikal itu. Kenapa? Karena ada prejudis, prasangka. Karena mereka kata yang membawa ini Yesus kita kenal, anak Yusuf ini. Ibu bapaknya pun kita kenal juga. Tak kalah dia boleh bawa pengajaran yang seperti ini. Saudara dan saudara sekalian, apa yang kita lihat di sini adalah bahwa bila kita menerima berkat daripada Tuhan, kita mesti melihat berkat itu lebih daripada yang fisikal itu. Bila kita bekerja, mencari nafkah, dan dapat membawa makanan di atas meja, ya, walaupun tidaklah barangkali berlampak makanan itu, tetapi cukup makanlah kan. Jangan kita lihat pada makanannya di atas meja itu sahaja. Seperti makanan roti mana itu sahaja. Mari kita lihat lebih jauh dari itu. Yesus yang memberi kita kodrat, memberi kita tenaga, memberi kita hikmat, bekerja, berusaha, menyediakan perbelanjaan kita teratur sehingga kita boleh makan, kenyang perut kita. Tetapi kita tidak berhenti di sana. Orang banyak itu mengatakan, Yesus, engkau bercakap tentang roti yang hidup. Tidak kami faham itu. Yang kami faham adalah pada zaman dahulu nenek moyang kami Musa
mengajarkan bahwa Tuhan menurunkan roti dari surga dan mereka makan kenyang, mereka tidak binasa di padang gurun. Yang kau cakap ini Yesus, roti hidup, mana satu ini roti hidup ini? Marilah kita selalu melihat setiap perkara, bahkan setiap berkat yang kita terima dari sudut rohaninya. Ataupun bila ada masalah yang timbul, mari kita lihat dari sudut rohaninya. Bila ada cabaran yang timbul, mesti ada hikmah di sebaliknya. Hikmat yang dari Allah. Panjangkan, luaskan pandangan kita tentang apa yang berlaku di sekeliling kita. Jangan sampai apa yang kita terlalu biasa, yang kita tahu selama ini, jangan biarkan perkara itu berkubur setakat itu saja. Mesti ada maksud rohani di sebalik semuanya yang kita alami. Jadi berkat Tuhan yang kita nikmati ini, saudara dan sekalian, baik, marilah kita cari berkat-berkat yang seperti itu. Tetapi semua itu tidak kekal. Yang kekal ini adalah roti hidup. Kita akan lihat kemudian, saudara, apa artinya roti hidup itu. Tetapi saudara, marilah kita daripada cabaran ini, marilah kita belajar alihkan pikiran kita bukan setakat yang jasmaniah sahaja, tetapi kepada hal-hal alamiah rohaniah. Karena hanya dengan cara seperti itu, dengan pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam kita, kita boleh mengerti kebenaran yang datang daripada Allah itu. Pastinya saudara, walaupun perut kita kosong, tetapi minda kita dipenuhi oleh hikmat roh dari Allah, pastinya ada kepuasan yang lebih tinggi nilainya. Kita tidak menafikan, saya tidak menafikan keperluan perut kita atau kebajikan tubuh kita. Itu sangat penting. Dan Tuhan Yesus mengatakan Allah mengetahui itu. Tetapi carilah dahulu kehendak Allah, dan semua itu ditambahkan kepadamu. Semua yang kita alami dalam hidup kita ini di peringkat dunia hanya sementara. Bila kemah kita ini dibuka, artinya itu saudara, bila tubuh kita ini sudah tidak berfungsi lagi. Bila kemah kita ini dibuka, kata Rasul Paulus, yang tinggal itu adalah roh. Roh yang diselamatkan. Dan dia akan bersama-sama di hadapan takhta surga anak manusia itu. Dan kita ada di sana menyembah Tuhan, menyanyi puji-pujian kepada Dia. Apa artinya itu saudara? Di sana tidak ada ratap tangis. Apa artinya itu? Kepuasan yang abadi menjadi bagian dan milik kita. Itu boleh berlaku, boleh kita nikmati. Tetapi kita mesti buka minda kita, rendahkan diri di hadapan Tuhan, menerima kebenarannya. Walaupun disampaikan oleh orang yang sederhana latar belakangnya, tetapi dia membawa kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga saudara, ini roti hidup. Ayatnya adalah ayat 45 sampai 47. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yesus seterusnya di sini menjawab rungutan orang banyak itu, orang-orang Yahudi itu.
Mereka merungut, mereka bersungut karena Yesus ini, kita tahu siapa dia ini. Kita tahu dia ini anak Yusuf, kita tahu dia ini ibu bapanya, kita tahu saudara-saudaranya, kita tahu di mana dia membesar, kita tahu. Tiba-tiba dia muncul membawa pengajaran seperti ini, aku ini adalah roti hidup. Dan Yesus menjawab, dan dia menjawab berulang kali, berkali-kali. Tetapi mereka masih tidak mau, tidak sanggup menerimanya. Kenapa? Prejudis itu, kebiasaan itu yang boleh membunuh kebenaran. Nah, di sini Yesus lanjutkan lagi ya. Dia kata ada tertulis dalam kitab-kitab nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Alangkah baiknya saudara, dalam perjanjian lama juga ibu bapa diajar supaya mengajarkan kebenaran Allah kepada anak-anak. Supaya kalau mereka ini membesar, tidak perlu lagi ditanya di mana itu Allah. Karena mereka sudah tahu dari kecil diajar oleh ibu bapanya. Sebelum keluar rumah, setelah kembali rumah, sebelum tidur dan setelah bangun pagi, ibu bapanya menjalankan tanggung jawabnya sebagai guru rohani di dalam rumah. Jadi penting untuk kita memperkasakan pelayanan kanak-kanak kita. Karena itulah yang akan menjamin mereka membesar. Dan bila mereka berjaya dalam hidup mereka, mereka tidak akan lupakan Tuhan. Yesus mengatakan di sini, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Tetapi ibu bapak lah itu maksudnya ya. Kita bersyukur kepada kamu semua ibu bapak, karena kamu telah membesarkan anak-anak kamu dalam takut dan gentar akan Allah kita. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Kata Tuhan Yesus kepada orang banyak itu. Kalau kamu mendengar pengajaranku, itu artinya kamu sudah mendengarnya daripada Bapakku. Kalau kamu datang kepadaku, itu karena kamu sudah tahu. Saudara dan sekalian, dan Yesus lanjutkan lagi. Dan hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Allah. Hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Jadi walaupun ini secara tidak langsung merujuk kepada dirinya sendiri, hanya orang yang boleh membaca dengan pimpinan Roh Kudus akan mengerti sasaran maksud Tuhan Yesus ini. Dialah itu yang dimaksudkan. Dialah yang telah melihat Bapa. Dia yang telah datang ke dunia ini. Dan apa katanya? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada dia, itu maksudnya ya, ia mempunyai hidup yang kekal. Kadang-kadang kita ada style berkomunikasi seperti itu kan. Saya rasa orang kampung, kita di kampung, kita tahu betul cara berkomunikasi itu. Karena itu dalam minda kita, dalam psyche kita. Walaupun kita tidak sebut nama orang itu, orang yang berkenaan, siapa makan chili, dia yang rasa pedas. Itu cara kita. Jadi tidak payah kita bersemuka dengan orang, cakap saja, orang yang dimaksudkan itu tahu sudah. Tetapi di sini tidak pula begitu, saudara. Dan Yesus terpaksa menggunakan berkali-kali pengajaran-pengajaran seperti itu. Siapa percaya kepada Yesus lah itu maksudnya. Ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi ada banyak lagi ayat-ayat lain yang kita boleh petik, tetapi dalam skop pembacaan Injil pada pagi ini, Yesus itu adalah roti hidup. Siapa yang makan roti ini tidak akan lapar lagi. Rohani itu, bahasa rohani. Siapa yang percaya, dia akan hidup selama-lamanya. Bila Yesus kata hidup selama-lamanya, itu ada dimensi
rohani. Secara fisikal, tubuh kita diatur. Firman Tuhan dalam Mazmur mengatakan, terbatas umur kita di bumi. Firman Tuhan tidak menafikan terbatas. Tetapi maksud Yesus di sini adalah dimensi rohani. Dalam kitab Wahyu, kita akan bersama-sama dengan malaikat-malaikat di hadapan takhta anak manusia itu, memuji Dia. Artinya hidup kita hidup di sana. Yesus kata di sini. Itulah artinya Yesus itu roti hidup. Jadi ayat ini memberitahu kita bahwa Yesus itu bukan sekadar manusia yang dilahirkan dari Maria dan Yusuf. Bukan. Dia itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Inilah pengajaran yang Yesus bawa. Tetapi orang-orang banyak itu, mereka gunakan pendekatan manusiawi mereka, melihat latar belakang Yesus yang sederhana. Dan oleh sebab itu mereka kata, kami biasa dengan kamu lah, kami tahu siapa kamu ini, kami tidak dapat menerima. Kalaulah barangkali Yesus itu tiba-tiba muncul dari surga, turun di tengah-tengah mereka, baru mereka barangkali percaya. Tapi itu pun saudara belum dapat menjamin bahwa mereka akan percaya. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, yang boleh sambung pengertian dari jasmania manusiawi kepada rohani ilahi. Saudara dan saudara sekalian, jadi dengan ini saya mendorong kita semua di dalam konteks gereja kita, kan ada perkara-perkara di dalam gereja kita yang kita buat setiap minggu. Baca Alkitab, berdoa, pergi sembahyang, setiap minggu kita buat. Perayaan Christmas tidak lama lagi, setiap tahun kita buat. Perayaan Paskah setiap tahun depan kita buat lagi. Jangan sampai perkara-perkara yang kita sudah terbiasa buat ini, jangan sampai perkara-perkara seperti itu menghambat kita untuk menembusi pengertian yang sebenar dari semua kegiatan yang di dalam gereja kita. Kenapa ada dorongan yang seperti itu yang perlu disampaikan? Karena saudara, perkara-perkara ini sudah terbukti dalam waktu Yesus itu masih hidup di dalam dunia ini. Bahwa rupa-rupanya sikap kita yang terlalu biasa dengan perkara-perkara yang kita lihat, boleh pula itu menjadi halangan kepada kita mengerti kebenaran daripada Tuhan. Kebiasaan rupa-rupanya boleh membunuh kebenaran. Jadi janganlah kita buat aktiviti biasa kita di dalam gereja, sel group kah, doa hari Jumat kah, kebaktian online kah, dan apa saja, membaca Alkitab, berdoa, itu biasa kita buat. Janganlah sampai kita terkurung, terpenjara dalam kerangka seperti itu, sehingga kita tidak dapat tembus mengerti kebenaran Allah di sebalik semua program gereja kita. Dan kepada Anda yang berkhotbah, yang menyampaikan firman Tuhan, saudara dan sekalian, inilah dorongan saya untuk kita semua. Kita semua, marilah kita bersedia juga bahwa kita pun ini adalah manusia biasa, tetapi kita dipakai, kita menjadi bejana yang baru, dipakai oleh Tuhan. Di sebalik semua keterbatasan kita, kita dipakai oleh Tuhan menyampaikan kebenarannya. Kita sudah tahu bahwa kebiasaan manusia terhadap kita
boleh menghalang mereka menerima pengajaran daripada kita. Tetapi marilah kita tegak berdiri. Pelayanan yang sudah dipertanggungjawabkan kepada kamu, janganlah lalaikan itu. Jangan abaikan itu. Dan kepada kita secara umumnya, posisi kamu di dalam keluarga kamu, ketua isi rumah dan sebagainya, posisi kamu secara langsung dan secara tidak langsung, kamu ini adalah bejana yang dipakai Tuhan di dalam ruang lingkup kamu untuk menjadi kesaksian kepada kebenaran firman Tuhan. Semoga kamu menjadi alatnya. Dan pada suatu hari semua orang berharapan dengan Tuhan Yesus. Dan bila Yesus berkata, masih adakah iman di bumi ini? Dan kita semua bangga. Bapak, mama, nenek, cucu, semua anak-anak bangga menjawab, ya, masih ada iman di bumi ini. Saudara dan sekalian, semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk kesempatan ini, supaya Engkau memberikan kepada kami mata rohani yang dibuka oleh kekuatan firman Tuhan, untuk dapat melihat kebenaran-Mu di sebalik semua perkara yang kami lihat di sekeliling kami. Di setiap dan di sebalik semua program gereja yang kami lakukan, kami dapat melihat kepentingan rohani, kebenaran rohani di sebalik semuanya itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama untuk melepaskan pengakuan iman nation sebagai respon kita kepada firman Tuhan yang dikongsikan sebentar tadi. Bersama-sama, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipernahkan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia dipernahkan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak. Serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Silakan duduk untuk mendengarkan pengumuman. Baiklah saudara dan saudara sekalian, kita sudah menyiarkan loop pengumuman kita awal-awal sebelum kebaktian kita berjalan atau bermula pada hari ini. Dan kita berharap semua itu dapat memberikan maklumat-maklumat yang penting bagi kita di dalam kehidupan kita
dalam paroki kita ini. Tapi sebelum itu, selamat pagi sekali lagi saudara dan saudara sekalian dimanapun Anda berada. Semoga kita terus dapat berbakti bersama-sama di dalam kebaktian kita walaupun atas atau dalam talian. Barangkali ini adalah satu wajah baru kita sekarang barangkali berbakti dalam talian. Norma baharu kita juga ya berbakti dalam talian. Walau bagaimanapun, saya mau mendorong kepada saudara dan saudari kita yang langsung tidak ada capaian internet yang baik, supaya kamu dapat juga beribadah, walaupun tidak lengkap, tetapi dapat beribadah pada hari Minggu untuk ialah menolong kita kekalkan kita punya kehidupan beribadah. Saya akan memanggil kepada semua pemimpin sel ya, memanggil melalui Zoom lah ya. Kita akan memanggil kamu. Kita mau menghalusi bagaimana cara kita membantu jemaat kita yang tidak dapat mengikuti kebaktian semata-mata karena capaian internet yang tidak baik. Ya. Jadi kita akan memberikan kepada kamu beberapa panduan bagaimana untuk membantu mereka ini. Karena walaupun kita boleh berbakti sendirian, tetapi alangkah baiknya kalau kita ada satu cara di mana kita ada sinkroni, ya, kita ada suatu cara yang sinkronis. Setiap orang dapat mengerti, menyadari kita sedang ini berkhotbah walaupun cara yang berbeda. Jadi saudara dan sekalian, itu adalah yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa kita ini masih dalam fase 2 pemulihan negara. Kita masih tidak dibenarkan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan secara fisikal. Jadi khususnya kepada kamu yang akan dibaptis dan akan ditetap. Ya. Bila kita sudah menetapkan waktu ini, kita akan melihat pembaptisan itu. Mungkin kita akan buat cara yang berbeza, dan penetapan itu kita berdoalah semoga bulan Oktober nanti kita boleh berkumpul, walaupun ada jumlah yang dihadkan, tetapi yang penting adalah kamu yang akan ditetapkan itu akan dapat ditetapkan sebagai tanda kamu mencapai satu tahap kehidupan yang kokoh, dan itu kita tidak mau terbiar begitu saja. Jadi semua calon-calon baptisan dan ketetapan, silalah bersedia. Kita akan melakukan perkara ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang sedia ada. Saudara dan sekalian, yang ketiga saya mau mengambil kesempatan ini juga untuk mendorong kita semua, marilah kita bergabung, bukan saja hari Minggu, kebaktian hari Minggu, tetapi maksud saya ini sekarang adalah marilah kita bergabung untuk berdoa. Berdoa melalui Zoom lah, melalui Zoom ya. Berdoa melalui Zoom. Setiap hari Jumat kita sebarkan atau kita siarkan link Zoom kita itu. Jadi marilah kita bersama-sama berdoa. Takkanlah setiap minggu hanya 30 orang saya yang berdoa setiap hari Jumat kan. Mesti ramai lagi yang boleh berdoa. Boleh berdoa sendiri, alangkah baiknya kalau kita bergabung ya. Jadi marilah bergabung bersama kami setiap hari Jumat bersama-sama dalam doa paroki kita. Baiklah saudara dan sekalian, itu saja pengumuman kita untuk waktu ini. Semoga Tuhan memberkati kita.
Saudara dan saudari, mari kita berdoa bersama-sama untuk negara kita, negeri kita dalam pandemik ini, khususnya pemulihan daripada Tuhan kita dari segi ekonomi maupun kesehatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena sekali lagi bersama-sama dengan kami meskipun dalam keadaan pandemik ini yang telah melanda seluruh dunia, bukan saja di Malaysia ini, di negara kami. Dan karena itu Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memulihkan ekonomi negara kami, negeri kami Sabah ini, bahkan negeri-negeri yang lain dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya mereka yang berniaga diberkati Tuhan. Jabatan-jabatan, perniagaan-perniagaan, Tuhan berkatilah mereka dengan berkelimpahan. Mereka yang telah berhenti kerja atau diberhentikan, kami mohon supaya Tuhan akan memberikan damai dan kekuatan, penghiburan kepada mereka, supaya mereka dapat melakukan sesuatu untuk menampung keperluan keluarga. Berkatilah mereka Tuhan dengan berkelimpahan. Kami juga berdoa untuk tanah-tanah mereka, ladang-ladang mereka. Berkatilah dengan berkelimpahan. Dan berkat itu memuliakan nama-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan pulihkanlah keadaan ekonomi negara kami, negeri kami Sabah ini. Kami juga mau berdoa untuk COVID-19 yang terus-menerus melanda di berbagai-bagai cara. Kami berdoa supaya Tuhan melindungi, memulihkan kesehatan negara kami, memulihkan masyarakat penduduk, rakyat Malaysia ini Tuhan. Tuhan melindungi mereka. Tuhan menjaga mereka daripada jangkitan COVID ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka yang telah berduka karena ahli keluarga mereka yang telah meninggal akibatkan COVID. Kami berdoa supaya Tuhan berikan hiburan, berikan kekuatan dan kemampuan mereka untuk menjaga diri mereka daripada terkena virus ini. Bapa, selamatkanlah kami, pulihkanlah kehidupan kami Tuhan. Biarlah semua yang masih ada ini diberikan perlindungan, diberikan kekuatan kepada Tuhan, supaya kami dapat melalui musim pandemik ini dengan berharap, bersandar kepada Tuhan. Engkaulah kehidupan. Engkau memberikan kami makan, Engkau memberikan kami minum, Engkau memberikan kami pakaian, Engkau memberikan kami damai sejahtera Tuhan, bahkan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkatilah mereka yang berada di hadapan, para dokter, semua nurse, polis, semua penguatkuasa. Lindungilah mereka ketika mereka menjalankan tanggung jawab mereka Tuhan daripada penularan COVID ini. Mohon perlindungan kepada-Mu. Kami juga jemaat-Mu, pemimpin gereja, Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, lindungilah kami semua dengan perlindungan Tuhan Yesus sendiri. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, dengarkan apa yang dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah
serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama Allah yang penuh balas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya kami dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosa melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah, sebab iman kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman dengan acara terkini dengan meletakkan tangan di dada kita. Saudara-saudaraku, karena Allah sangat baik kepada kita, aku menggasa kamu supaya mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita berdiri bersama-sama. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur
dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya. Tuhan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama-sama, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Silakan duduk. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu, Yesus, anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa kami seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintah kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi dan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Tinggalkanlah kami yang meminta dengan rendah hati ya Bapa yang berkesihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama-sama, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita membacakan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Karunia Allah adalah untuk jemaat Allah dekati dengan iman dan dengan rendah hati terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Bersama-sama doa menghadap meja. Kami tidak datang ke meja-Mu, oh Tuhan yang berbelas kasihan, berdasarkan kepada kebenaran kami sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan-Mu yang sangat besar.
kami pun tidak layak memungut sisa-sisa di bawah mejamu. Tetapi Engkau Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh itu kurniakanlah kami Tuhan yang murah hati, agar dengan memakan tubuh-Mu Yesus Kristus dan meminum darah-Nya, tubuh kami yang berdosa dikuduskan oleh tubuh-Nya, dan jiwa kami dibersihkan melalui darah-Nya yang sangat berharga, agar kami selama-lamanya tinggal dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin.
Saudara dan saudari, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah yang kekal, Bapa kami yang di syurga, kami mengucap terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, besertalah dengan kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Saudara dan saudara sekalian, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah kekuatan dari Tuhan
tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Oh, sukacitamu tercurah. Haleluya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena membolehkan kami beribadah kepada Engkau dimanapun kami berada, baik kami yang ada di sini maupun mereka yang di rumah. Berkatilah kami semua, berkatilah firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan itu akan berbuah labat di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Berikan kami penghiburan, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk meneruskan kehidupan kami. Karena Tuhan adalah Allah yang melindungi umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat tengah hari, Tuhan memberkati Anda semua. Adik-adik, ayat hafalan pada minggu ini diambil daripada Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Adik-adik, melalui petikan ini kita tahu bahwa Yesus adalah firman Allah yang hidup. Dia ada bersama-sama dengan Allah sejak semula dan mendatangi manusia yang percaya kepadanya untuk menebus kita semua dari dosa. Oleh itu, adik-adik jangan lupa untuk menghafal dan mencatatkan ayat ini di dalam buku ataupun kertas. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.